Nah, narasumber kita kali ini ialah seorang ini bisa dibilang pengajar, praktisi juga, banyak strategik-strategik ya. Ada Bapak Guntur, Pak Guntur Subagja. Apa Ya, kabar, Pak? baik. Ya, terima Waduh, kasih, terima kasih Pak buat Bang waktunya Ruby. nih. Ya, Nah, Pak, CS, PS gitu Pak ya. ya, Nah, mungkin banyak, saya sendiri baru tahu nih Pak. ya. Nah, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol sebagai saya nih orang awam. Nah, apa ini CSPS itu Pak? Ya. Silakan Pak. Terima kasih, Bang Iya, Rudi. iya, Selamat datang di CSPS ya. iya. Sudah berkunjung ke kampus UI yang ada di Hmm. Cikini. Cikini, Mungkin iya. nggak banyak yang tahu juga bahwa UI punya gedung juga di Cikini. Iya, Ini Pak. kan. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Iya, baru tahu iya. Iya, Iya. yang tahu ada Iya. di Salemba dan Depok. Nah, di belakang Salemba ini ada Cikini. Nah, saya kebetulan mendapat amanah menjadi ketua pusat riset di Ketua Pusat kebijakan Riset. strategis. Jadi Center for Strategic Policy Studies, Iya. CSPS, ini di bawah Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Hmm. Nah, ini memang kajiannya lebih multidisiplin pada beberapa yang terkait dengan kebijakan strategik, manajemen strategik, gitu kan, strategic communication, dan aspek-aspek strategik lainnya, termasuk information intelligence, analisis data, dan lain-lain. Jadi memang strategi ini sangat luas, sangat luas, dan ini dibutuhkan saat ini dan ke depan, baik itu oleh pemegang kebijakan di governance, ya, pemerintahan, maupun korporasi. Iya. Oke. Karena di korporasi saat ini kan tidak hanya sekedar financial analysis ya, aspek strategisnya perlu dianalisis juga sekarang kan. Oh, gitu. iya. Makanya kami punya salah satu program kami adalah risk management non financial risk management. Oke. Ya, jadi ada aspek-aspek di situ, aspek soal ya politik, aspek soal budaya, aspek soal lingkungan, aspek lain-lain. Nah, ini yang bisa secara komprehensif kita kaji. Karena memang baik itu bisnis ataupun institusi pemerintahan ataupun lembaga-lembaga lain ke depan ini kan semuanya harus bicara dengan data. Ya kan? Dengan analisis. Analisis harus menggambarkan kondisi hari ini dan juga harus bisa memprediksi ke depan. Wah, itu yang kami lakukan ini. Jadi jadi banyak hal lah yang bisa kita masuk dalam kondisi saat ini dan ke depan. Gitu. Nah, ini berhubungan sama riset tadi kan, Pak? Ya. Dan ini secara global sebenarnya penting sekali nih. Ya. Karena bagaimana bisa membaca di masa depan ya, Pak ya? Betul. Menganalisa masa depan. Betul. Nah, kalau untuk belajar di sini, Pak, kan tadi kan. Nah, syaratnya apa aja dan harus dari gimana nih? Ya, oke. Jadi kalau pusat riset CSPS ini adalah fokus di kajian, di riset. Nah, jadi kalau di SKSG-nya, Sekolah Kajian Strategik dan Global, memang ini adalah sekolah S2, S3 yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia untuk multidisiplin. Karena sekarang dalam menghadapi berbagai permasalahan tidak hanya sekedar satu disiplin. Kita harus melihat secara komprehensif dari berbagai aspek. Kami di pusat risetnya, nah kajian-kajian yang memang juga multidisiplin. Multidisiplin. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya tren saat ini ke depan ini sangat diperlukan. Apalagi Mas Rudi juga sangat paham ya kondisi saat ini. Kita saat ini sedang menghadapi beberapa permasalahan global yang tentunya akan berdampak terhadap lokal. Baik itu orang pelaku bisnis, ya kan, ataupun komunitas lainnya, gitu kan? Gitu. Satu sekarang krisis geopolitik. Nah, ini tidak bisa ditebak ini. Ada peperangan yang masih berjalan saat ini dan belum berakhir. Ya kan, seperti misalnya invasi dari Israel ke Palestina, ada lagi yang Ukraina dengan Rusia, ada ketegangan di Timur Tengah lainnya, ada di kawasan lainnya. Bahkan sekarang lagi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Ya kan, ini kan hal-hal yang sebenarnya bukan hanya
analisis ekonomi. Iya. Itu kan bukan hanya analisis bisnis. Betul. Nah, jadi banyak aspek gitu kan. Belum lagi kemarin kita menerima surat edaran yang dipublikasikan dari Kementerian Kesehatan. Ya kan, waspada ancaman COVID kembali, ancaman virus-virus lainnya dan lain-lain. Nah, ini semua akan terdampak. Dan kita punya pengalaman di saat pandemi COVID. COVID dulu hanya soal permasalahan kesehatan. Tapi ternyata implikasinya banyak. Multidimensi. Berdampak ke ekonomi. Berdampak lagi ke sosial. Ya kan, berdampak lagi ke politik. Gitu kan, dan lain-lain. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya yang sekarang sangat terbuka ya untuk dikaji lebih luas. Dan kami memang fokus di sana. Nah, selain krisis geopolitik, sekarang dunia sedang mengalami krisis energi. Bagaimana perebutan energi ini sangat tinggi. Karena apa? Pertumbuhan industri juga sangat tinggi. Di satu sisi, ketersediaan energi yang ada ini kan lama-lama berkurang juga. Terutama energi yang sumbernya dari fosil. Makanya isu energi terbarukan, kemudian renewable energy, kemudian energi ramah lingkungan kan menjadi sesuatu yang sekarang sangat aspeknya strategis juga. Betul. Gitu kan. Belum lagi yang sekarang Pak Prabowo punya agenda spesial ini. Swasembada pangan. Karena isu pangan juga isu global. Betul. Isu dunia ini. Gitu kan. Nah, dulu ketika sebelum pandemi, kita kekurangan pangan, kita tinggal impor dari negara lain. Sekarang nggak semudah itu. Karena waktu pandemi itu logistik, jalur logistik, transportasi, shippingnya terganggu semua. Betul. Terganggu semua, ternyata kalaupun kita punya uang, kita nggak bisa mendatangkan barang dari tempat lain. Akhirnya ya mau tidak mau, apa yang menjadi prioritas Pak Prabowo swasembada pangan ini memang sangat prioritas. Nah, baru gebrakan itu dimulai Oktober, sekarang baru 6 bulan, 7 bulan ya Pak Prabowo menjabat. Kita sangat bangga ketika mendengar di publikasi bahwa pangan kita surplus. Bahkan kita Indonesia saat ini punya cadangan pangan 4 juta ton beras. Nah, tapi perlu diingat 4 juta ton beras itu hanya sebulan setengah loh. Dikonsumsi habis gitu kan. Itu perlu lebih strategis lagi. Dan akhirnya masyarakat harus punya cadangan pangan masing-masing. Itu kan cadangan pangan yang ada di Bulog. Nah, masyarakat sendiri harus mulai menyisihkan pangannya untuk cadangan ke depan. Sehingga ketika ada krisis lagi berulang, kemudian ada situasi yang tidak kondusif, ada perubahan iklim. Nah, ini juga krisis berikutnya iklim nih kan. Iklim itu kan sangat bisa ditebak. Tahun ini relatif hampir hujan terus nih. Kemaraunya agak berkurang ini kan, gitu kan. Gitu. Ada juga dampaknya ke bencana dan lain-lain. Gitu kan. Jadi krisis iklim juga menjadi isu yang sangat strategis dan itu berdampak ke bisnis. Bisnis itu berdampak juga. Itu. Jadi banyak hal yang krisis sebenarnya sekarang yang perlu menjadi perhatian. Ya kan? Betul. Itu. Nah, kalau Bapak sendiri kalau melihat dari sisi strategik gitu kan ya. Nah, bisnis-bisnis apa yang diuntungkan? ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi sudah pasti ya kalau dalam kondisi saat ini bisnis yang basicnya basic need, kebutuhan dasar itu pasti sangat dibutuhkan. Sandang, pangan, papan. Ini udah sangat basic nih. Dan ini justru ketika logistik ini terganggu karena COVID misalnya kemarin, ketahanan sandang, pangan, papan di negara masing-masing itu sangat dibutuhkan. Itu. Nah, makanya kita bagaimana bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada secara nasional. Itu. Pangan kita harus disuplai dari nasional. Dan Indonesia punya karena sumber daya, iklim, tanah air kita subur. Bahkan Gus Plus bilang kan, nacepin tongkat aja jadi tanaman. Ya kan, itu kan betapa suburnya negeri kita. Artinya asal kita mau, kita mestinya bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Di Sandang kita punya banyak industri tekstil. Ya kan? Ya, artinya kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi lokal. Tentu industri tekstil harus kita pertahankan, apalagi kita dengan keberagaman budaya masing-masing corak tekstil atau etnik di daerah-daerah itu kan beragam. Nah, ini adalah uniqueness Indonesia nih kan. Nah, ini harus menjadi satu selling point. Nah, minimal untuk memenuhi kebutuhan nasional, kelebihannya bisa diekspor. Gitu kan. Kemudian di papan udah otomatis. Nah, itu kan kita butuh hunian, butuh rumah.
Ya, tapi rumah yang bagaimana? Nah, ini mungkin yang perlu kita gambarkan. Dulu memang di perkotaan, ketika sebelum pandemi COVID, orang harus mobilitas dengan langsung datang ke kantor 8 jam per hari, di jalan macet begitu panjang, pasar apartemen booming. Nah, dampak COVID memang agak terganggu ini apartemennya, agak melesu karena apa? Orang nggak selalu harus berkantor, tapi dia kerja. Bisa kerja Bisa dengan di mana saja, WFA sekarang, gitu kan? Itu bekerja di mana saja, bisa dari rumah, bisa sambil ngopi, gitu kan? Bisa mobile, gitu kan? Gitu kan? Atau bisa sambil mancing, gitu kan? Dan lain-lain. Jadi ini. Nah, artinya kebutuhan hunian yang ada di perkotaan ini permintaannya agak menurun, gitu kan? Dulu juga yang rental tuh banyak sekali. Nah, begitu pula gedung office, ini sangat-sangat menurun. Nah, tapi di sisi lain, properti-properti yang seperti kuliner, properti lifestyle relatif stabil dan mulai bangkit lagi. Karena apa? Sekarang orang mulai yang dulu memisahkan antara lifestyle dengan pekerjaan, sekarang bekerjanya bisa berbarengan sambil lifestyle, iya kan? Berarti ada permintaan. Ada permintaan. Artinya itu adalah pasar yang besar. Pasar yang besar, gitu kan itu. Jadi ada potensi itu. Nah, yang lainnya otomatis di pangan ya. Kalau pangan sudah pasti. Pangan ini rantai pasoknya itu kan sangat banyak ya. Dan ini di masing-masing rantai pasok itu adalah potensi bisnis. Itu ada kalau istilah saya ada 8 sektor rantai pasok pangan yang bisa mencetak cuan banyak, gitu kan? Pertama di faktor input. Faktor input itu adalah faktor hulunya dari budidaya, itu benih, bibit ya, kemudian tentang teknologi, kemudian mengenai pupuk dan lain-lain. Dan ini bisa diproduksi oleh nasional sebenarnya dengan mengoptimalkan potensi. Kemudian di budidaya yang sekarang para petani ini. Sekarang makin banyak nih petani milenial terjun ke pertanian. Karena hasilnya nyata ya, Pak. Hasilnya nyata. Sekarang petani milenial itu kan bisa nongkrong dengan gaya hidupnya, bisa punya mobil SUV, bisa pakai Jeep, bisa apa lah, gitu kan? Betul. Kemudian di pasca panen. Pasca panen opportunity sendiri. Bisnis dryer ya, untuk pengeringan jagung, untuk pengeringan padi. Ini juga peluangnya besar. Kemudian ada rice milling unit, ya kan? Kemudian ada bisnis lainnya gudang. Sekarang itu barang-barang kan harus ditaruh di gudang, gitu kan? Itu gudang. Kemudian selain gudang ada logistik, transportasi pangan. Kita kan belum ada logistik, jarang sekali ya, logistik yang spesifik. Itu kan, mulai dari petani sampai ke ini dengan artinya standar tertentu, gitu kan? Nah, ini mungkin jadi opportunity bisnis. Jadi opportunity betul. Belum lagi nanti di produk nilai tambah. Makanan olahan dan lain-lain, consumer goods, macam-macam lah, ini banyak kosmetik, itu kan, dan lain-lain kan, semuanya dari pangan kan ini. Nah, kemudian ada lagi kalau kita misalnya kita nggak bisa untuk mencangkul, kita nggak punya transportasi, kita bisa bisnis di pemasarannya. Pemasaran itu kan bisnis sendiri, itu kan. Jadi semuanya bisa ya. Semuanya bisa. Jadi banyak tuh rantai pasok yang menjadi peluang bisnis. Kalau sekarang misalnya kawan-kawan kita, adik-adik kita orientasinya hanya mencari pekerjaan, tentu memang dengan perkembangan teknologi, dengan pola adaptasi, dengan pasca pandemi COVID, lapangan kerja itu semakin sempit. Bukan hanya di Indonesia. Ini jawabannya. Iya kan, bukan hanya di Indonesia, di berbagai ini. Sekarang udah otonomus, udah bisa robotik semua kan. Huawei punya pabrik yang tanpa manusia, tanpa orang kan sebenarnya ini. Kemudian kemarin berita di Microsoft para insinyur ter-PHK gara-gara ciptakan AI yang diciptakan sendiri. Yang menciptakan jadi ini diganti tugas-tugas dia. Ya itu tapi itu kan nggak bisa kita hindari nggak bisa kita hindari. Nah, hal seperti inilah yang sebenarnya ini sangat kita perlu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Justru melihat apa yang balik lagi supply demand ya Pak. Supply demand. Nah, melihat kebutuhan apa yang sedang diinginkan orang, bergeraknya ke arah sana. Betul. Ini nih, ubah cara pandang lagi. Cara pandang. Nah, saya kebetulan, saya ini kan ketua umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Singkatannya? Intani. Intani. Jadi, saya membina banyak petani, banyak nelayan juga, kemudian ada di peternakan, di perikanan. Nah, saya bangga sekarang banyak anak-anak muda yang terlibat.
Nah, anak-anak muda ini kita success story-nya kita munculin. Setiap Rabu di webinar kita munculin. Oke. Itu untuk buat menginspirasi yang lain gitu kan. Nah, siapa Buat tahu nih mau menginspirasi yang ikutan, lain. Pak. Oh, boleh. Tiap Kalau Rabu mau kita ikutan, ada. Iya. Ada. Nanti bisa lewat Zoom. Lewat Zoom webinar. Jadi bisa ini nanti. Oke. Nanti di webnya Intani bisa dibuka ya. Intani.org. Ngapain aja tuh Pak Intani? Nah, kita melakukan 5 program strategis. Pertama kita melakukan capacity building, kita meningkatkan skill para petani. Dan kita mencetak petani-petani muda, petani milenial, gitu kan? Gitu, dengan berbagai pelatihan, gitu kan? Terus dengan berbagai forum tadi inspirasi, gitu kan? Gitu. Atau nanti Mas Ruby bisa juga ngasih coaching ke mereka, gitu kan? Itu banyak hal yang bisa dinikah. Nah, biar petani open minded. Gitu kan itu. Nah, kemudian kita mengembangkan innovation technology. Teknologi innovation ini kita lakukan bukan hanya teknologi dalam bentuk harus IoT salah satu lah. Selain IoT, kemudian juga alat-alat pertanian, juga bioteknologi. Kita ini agak tertinggal di bioteknologi. Bagaimana misalnya dulu dikenal ada jambu Bangkok, jambu yang besar. Kita nggak ada jambu Bogor gitu kan, padahal kampus IPB di sana ada di Bogor. Ya, kita ada pepaya, pepaya lokal. Tapi kita masih harus pakai brand asing. Pepaya California itu buatan Bogor itu. Buatan Bogor. Buatan Bogor. Jadi tapi untuk membranding mungkin itu cara yang bisa ini kan. Nah, bioteknologi kita yang harus dikembangkan. Bagaimana misalnya produktivitas padi bisa meningkat dengan bioteknologi, intensifikasinya makin tinggi ya. Sekarang rata-rata padi di kita produksi nasional 5,2 ton per hektar. Nah, dengan teknologi bioteknologi ini tentu bisa ditingkatkan menjadi 7 ton, 8 ton sampai di atas 10 ton. Dioptimalisasi ya. Optimalisasi. Tanpa harus membuka lahan. Membuka lahan baru kita perlukan karena jumlah penduduk kita nambah terus. Tetapi di samping itu kita juga meningkatkan intensifikasi. Intensifikasi. Jadi mengoptimalkan lahan. Nah, ini nggak bisa kalau hanya cara konvensional terus-menerus. Nah, salah satu bioteknologi yang dikembangkan adalah yang basisnya low carbon, ramah lingkungan, organik. Ini juga menarik. Jadi ketergantungan pada obat-obatan, pupuk yang basisnya kimia buatan, itu bisa dikurangi. Karena itu memang ya menurut penelitian kan tanah kita ini sekitar 70%-nya mengalami krisis dan kritis, rusak karena terlalu banyak di penggunaan pupuk non organik. Nah, itu yang ini kan. Nah, jadi itu yang ini. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga kita kembangkan adalah networking, jejaring. Jejaring antara petani dengan market, petani dengan kampus. Kan banyak kajian riset yang harus diaplikasikan di mereka, gitu kan? Nah, petani dengan aspek bisnis lainnya. Banyak kita buka termasuk dengan pemerintah dengan PT. Sehingga program-program pemerintah pun kalau ada dialog, ada apa kan bisa sesuai dengan harapannya petani. Gitu kan? Itu yang ini kan. Nah, kemudian kita kembangkan lagi social enterprise. Jadi kita siapkan kelembagaan yang bentuknya koperasi untuk mewadahi para petani. Begitu hasil panen kita berfungsi sebagai off-taker. Kita yang berhubungan dengan pihak lain. Nah, kemudian petani langsung dapat cash ya. Dapat cash dan kita latih mereka juga untuk menabung. Betul. Nah, ini. Jadi mereka juga harus kita latih, gitu kan? Menabung buat beli lahan lagi. Ya, menabung pertama bisa buat modal lagi, ya kan, investasi baru, atau juga dia untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Jadi kalau petani ingin beli motor, sebaiknya jangan pinjem uang beli motor. Apalagi menggadaikan sawah, sumber produksinya digadaikan, dia beli motor. Setelah itu pindah profesi jadi ojek jadi ojek gitu kan, gitu. Nah, sebaiknya sih mereka memproduksi, kemudian dari hasilnya itu kita sisihkan sebagian untuk simpanan, kemudian dia bisa membeli motor. Tapi kalau untuk dukungan alat produksi itu ya bisa ini. Pokoknya kita latih juga mereka tidak konsumtif ya, itu yang ini kan. Nah, betul. Implikasi dari sektor pertanian ini sangat luas.
Mungkin orang-orang menganggap kalau bertani ini atau unsur pertanian ini, sektor pertanian ini hanya sekedar untuk food, untuk makan. Nah, kita petakan ada 5 sektor yang bisa dihasilkan dari pertanian. Satu, makanan, food. Pasti ya. Udah pasti nih, pangan gitu kan. Gitu. Kedua apa? Nah, ini kalau anak-anak muda, milenial, Gen Z yang bisa bikin glowing, sekarang ini beauty industry ini sumbernya itu yang herbal, yang nabati, yang ramah lingkungan itu dari pertanian. Dari pertanian ya? Iya, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, makanya bikin glowing. Jadi pertanian itu bisa bikin glowing juga. Gitu kan, gitu. Nah, kemudian apalagi? Ini healthy industry, kesehatan. Sekarang banyak orang yang memang cari minuman herbal, cari obat-obatan juga yang dari alam gitu ya, gitu kan. Kemudian apalagi? Udah pasti energi terbarukan. Energi terbarukan sekarang kan bioetanol mau dibuat dari pohon apa? Dari aren. Aren itu banyak di kampung-kampung nggak dirawat, tumbuh begitu saja. Tumbuh gitu aja padahal. Iya kan. Nah ternyata ini potensi aren kita sangat besar. Itu. Sementara biodiesel dari mana? Dari sawit. Sawit kita juga sebagian digunakan untuk biodiesel ya. Jadi ini juga ini. Jadi sumber-sumber pertanian sangat menarik. Nah belum yang lainnya kalau kayak handicraft, kemudian manufaktur ya, industri untuk mebeler gitu ya. Itu kan, itu udah umum lah. Pariwisata juga sama. Nah tapi ada yang menarik nih, bisnis masa depan. Apa tuh Pak? Carbon trade. Nah ini ini kan. Jadi ketika kita bertaninya dengan ramah lingkungan, dengan rendah karbon, kita bisa menjual oksigen yang dihasilkan dari pertanian itu. Menjual oksigen, yaitu dengan cara menyerap karbon dioksida yang ada dihasilkan oleh kendaraan, dihasilkan oleh pabrik-pabrik, itu kan. Jadi setiap pohon itu bisa dibayar. Itu bisnis masa depan itu. Iya. Jadi kita sekarang itu kita jualnya lewat tabung Mbak ya, oksigennya atau lewat apa? Jadi ada sekarang ini kalau korporasi itu mereka ada kewajiban carbon offset. Jadi semua industri ini pasti menghasilkan karbon. Karbon itu ada industri yang tingkat karbonnya tinggi. Karbon dioksidanya itu pembangkit listrik, pabrik-pabrik gitu kan. Kan sangat tinggi. Nah, dia akan dihitung berapa karbon yang dikeluarkan. Nah, karbon yang dikeluarkan ini harus dikompensasi dengan jumlah berapa banyak tanaman yang bisa menyerap karbon. Yang menanam bisa industri ini sendiri, bisa juga dia bekerja sama dengan para petani. Atau petani yang udah menanam tinggal dihitung berapa karbon yang bisa diserap dari pohon-pohon itu, berapa tanah yang organik bisa menyerap karbon, berapa oksigen yang dihasilkan, itu akan jadi cuan. Wah, besar ini itu. Abis ini saya mesti sering-sering Pak, di mana ini bisnis masa depan. Dan Indonesia tempatnya. Hutan terbesar di dunia Indonesia. Sumber daya alamnya tinggi, Sumber daya alam tinggi, SDM-nya juga banyak. Kita ini hebatnya itu punya SDM banyak ketika orang lain krisis SDM. Bagaimana di Jepang nyari anak muda susah sekali nyari tenaga kerja. Korea juga sudah mulai. China sama gitu kan. Gitu kan. Jadi kita ini sangat banyak. Kita punya bonus demografi yang sebenarnya ini aset. Tapi kalau salah-salah tidak dikelola dengan baik, ini akan jadi bom waktu, akan jadi beban. Jadi beban, penganggurannya makin tinggi, gitu kan? Gitu. Era teknologi informasi, era digital ini kan sangat luas dan bisa melakukan apapun. Cuma kita belum mengoptimalkan secara optimal. Dan nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Betul. Coba Mas Ruby kita lihat sekarang, pengguna iPhone terbanyak di dunia siapa? Ya mungkin salah satu di Indonesia. Iya. Pengguna smartphone terbanyak di dunia? Di Indonesia. Pengguna TikTok aja sekarang. Pengguna internet durasinya terbanyak Indonesia juga. 6-7 jam per hari menggunakan internet. Gitu kan? Gitu kan? Tapi dengan teknologi yang digunakan banyak, pengguna sosial media juga sama. Apa yang dipakai oleh orang Indonesia? Dia pakai smartphone, hanya dipakai untuk WA, foto, edit ini. Padahal fungsi smartphone lebih dari itu. Iya kan? Betul. Foto, video cuma itu aja kan? Itu kan. Artinya apa? Masih belum dioptimalkan. Betul. Itu kan. Nah, kalaupun dia mengoptimalkan lewat sosmed, konten-konten kreatif yang dibuatnya baru sebatas nggak ada value-nya lah.
Iya. hanya goyang-goyang gitu kan, Iya. atau hal-hal yang hanya ya ini. Sementara kalau China kita lihat memang benar-benar itu digunakan teknologi informasi dan sosmed itu menjadi tools. Iya. Tools untuk apa? Untuk learning, untuk pembelajaran, untuk juga selling, marketing, Iya. ya kan, untuk penjualan gitu kan, Iya. dan untuk hal-hal lainnya, bahkan untuk personal branding. Iya. Itu kan, Itu itu ya, yang ini iya. kan. Nah, artinya generasi muda kita yang sekarang 54% ya, Iya. ini kita dapat bonus demografi ini harusnya sudah mulai mengoptimalkan potensi-potensi ini. Kita Iya, banyak setuju. memang yang followernya banyak, yang like-nya banyak, bisa menghasilkan dari YouTube, dari IG, dari mana. Tetapi konten yang punya substansi dan nilai juga sangat penting. Ada Bener. value yang di-deliver. Bener, Karena kalau hanya iya. goyang-goyang sabor aja, Iya. itu musiman ini. Iya. Dan nggak ada Begitu orang apa ya, bosan nggak ada udah ya. benefit Iya. apapun. Iya. Malah akhirnya petani-petani di desa meninggalkan sawahnya hanya direkam. Gara-gara itu ya. gara-gara Iya. itu. Itu bukan nggak boleh, tapi mesti ada sesuatu. Kenapa yang dibuat goyang atau dance atau tarian itu bukan etnis yang ada di Indonesia, etnik yang ada di Indonesia? Misalnya Iya, kalau di Jawa Barat, coba Iya. jaipong dikemas Iya. menjadi ini, mungkin ini akan jadi sesuatu. Iya, betul. Gitu, dan jadi mempromosikan Indonesia. Ya kan, gitu. Kayak kalau dulu Korea ada dance Gangnam Style. Ya. Gangnam ini kan satu kawasan, satu daerah. Iya. Tapi itu bisa mempromosikan daerahnya. Iya. Nah, Betul. kita juga mungkin tarik kacak, kita buat apa gitu kan, Iya, gitu iya. kan. Ya, jadi goyangan-goyangan yang dilakukan anak-anak Gen Z dan milenial ini sebenarnya bisa punya nilai kalau ada value di dalamnya. Bener. Itu. Setuju. Mempromosikan Indonesia otomatis akan banyak wisatawan datang. Iya. Wisatawan datang ke sini otomatis usaha kecilnya akan hidup, Iya. hotel-hotelnya akan hidup. Semua Itu iya, kan, betul. itu. Jadi transportasinya akan hidup. Ya, industri kerajinannya akan hidup, gitu kan, souvenir dan lain akan hidup semua, gitu kan, Iya. gitu. Jadi multiplier efeknya sangat-sangat banyak. Wow. Dan sekarang itu Iya. relatif mudah karena ada teknologi. Mhm. Katakanlah tadi, kalau kita ingin terjun ke pertanian, tapi saya nggak punya sawah, saya nggak bisa bercocok tanam, Iya. saya nggak punya juga gudang, nggak punya juga transportasi untuk angkut-angkut, ya udah main di pemasaran aja. Iya. Ya, Fokus gitu pemasaran kan. aja, betul. Iya, Betul. datang ke petani, Iya. diajak ngobrol, Pak, Ini bisa kalau pasarin kangkung nggak? ini berapa ini. Saya bantu pasarin ya Pak ya. Nanti Bapak petikin kangkung yang bagus-bagus saya fotoin. Nah, Iya. sebar di sana. Nah, bedanya kalau Iya. petani ini memasarkan itu tanpa grading. Iya. Jadi semua hasil panennya dia lepas begitu aja. Iya. Nah, kalau kita ingin punya nilai tambah, kita buat grading. Iya. Jadi mana yang kualitasnya bagus, kelas A, Iya. ini dibuat dengan harga premium. Yang kelas B, ini kelas C-nya baru masuk ke pasar umum, gitu kan? Iya. Jadi potensi banyak, gitu kan? Itu. Wow, mantap nih. Ini saya terbuka nih, Pak. Iya. Padahal itu yang sebenarnya ada di depan mata kita itu. Iya. Jadi kekuatan Indonesia ini sekarang ini ya sumber daya alam. Iya. Itu. Teknologi itu sebagai pendukung. Tools. Iya. Jadi kita harus mengembalikan. Nggak bisa lagi kita, eranya juga udah lewat. Hanya bisnis dengan valuasi. Iya. Bisnis itu harus ada underlying yang real. Yang Iya, jelas. betul. Yang jelas. Iya. Jelas kan? Iya. Gitu. Iya. Yang real ini kan? Iya. Gitu. Baik itu produk maupun jasa. Iya. Gitu kan? Itu kan? Betul. Gitu. Tapi kalau hanya valuasi, hanya apa, lama-lama ini juga. Iya. Iya kan, sekarang banyak angel investor yang jeblok gitu Blok, kan, bener. gitu kan. Iya. Dan akhirnya terjadi apa ya, bubble ya, value-nya besar tetapi isinya nggak ada. Isinya nggak ada, iya. Yang terjadi ya, yang terjadi belakangan saat ini ini. ya. Nah, tapi kalau udah main ke sektor-sektor yang ada basis realnya, itu mungkin cukup ini, cukup prospektif dan sustain. Iya. Nah, activity yang dilakukan selain tadi Zoom, Pak, apa aja nih, Pak? Oh ya, kita di Intani ya. Iya. Intani ini kita juga melakukan pelatihan-pelatihan langsung di kelompok-kelompok tani. Saat ini kita sudah ada 112 kelompok tani yang kita latih untuk pertanian ramah lingkungan, pertanian rendah karbon, pertanian organik. Di daerah mana, Pak? Di banyak provinsi. Jadi kita ini sekarang ada binaan kita di Sumatera, ada di Jawa, ada di NTB juga. Bahkan kemarin kita sudah komunikasi dengan kelompok tani di Sulawesi, kita lagi nyiapin programnya. Kita juga ada binaan kita di Banda Neira di Ambon. Itu ada anggota Intani membina 200 nelayan, mbak-mbak ya, ibu-ibu lah, perempuan. Nah, di sana salah satu kendalanya adalah bahan bakar.
Nah, mereka curhat, apa ini kita coba buka akses dengan KKP, Kementerian Kelautan, kemudian difasilitasi pembiayaan untuk UKM yang bunganya hanya 3%, marginnya hanya 3%. Nah, sekarang sudah punya, koperasi nelayannya sudah punya stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan. SPBUN. Iya kan. Nah, dulu kan kiriman bahan bakar susah, jadi yang melaut itu airnya jarang. Nah, mereka juga masih menyampaikan kita butuh kapal collecting sekarang supaya para nelayan nggak harus selalu tiap hari pulang ke berapa hari sekali pulang ke darat. Itu kan jadi nggak produktif karena perjalanan sendiri kan lama. Nah, kapal collecting dikolek dulu, kapal di sana, kapal ini yang bolak-balik, kemudian nelayannya bisa pulang seminggu sekali misalnya kan. Jadi biaya transportasi mereka juga bisa efisien. Kalau sekarang kan pergi transportasi, terus dia nyari-nyari ikan, balik lagi transportasi lagi. Kalau tiap hari melakukan itu kosnya mahal. Kalau 3 hari sekali, berapa hari sekali gitu kan. Itu. Nah, sekarang kita lagi krisis kelapa. Nah, kita ini produksi kelapa kita tinggi, banyak, tapi yang mengembangkan kebun kelapa jarang. Jarang. Pasar kelapa tinggi sekali sekarang. Ini ada kelangkaan kelapa. Ini kan peluang juga. Di kampung-kampung tuh kelapa kan relatif hanya ditanam begitu aja kan dirawat. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan perkebunan kelapa seperti yang ada di Thailand? Di perkebunan kelapa dibuat dalam bentuk kebun, kemudian dibuat parit-parit, air-air di pinggirnya. Itu jadi edutainment tuh, Pak? Iya, pertama edutainment, menarik. Kedua juga apa? Itu jadi sarana transportasi ketika panen. Oh iya Pak. Iya. Dan sarana transportasi kita infeksi. Jadi yang merawatnya itu juga bisa lewat situ ya. Lewat situ. Nah, ketika panen dia panen ininya tinggal plek jatuh ke air itu, tinggal didorong terus sampai ke gudang, ke pinggir gudang. Dari situ baru diangkut. Jadi cost-nya jadi murah. Sekarang kelapa kita ada di pinggiran, ada di tengah hutan, ada yang di lepas pantai, di pinggiran pantai. Kemudian jalan rayanya jauh, diangkut tuh dengan orang hanya dipikul berapa ini balik lagi, cost-nya mahal dan akhirnya nggak optimal. Waktunya butuh sistem tuh Pak ya. Butuh sistem, tapi menggunakan kearifan lokal tadi. Buah juga sama, di China itu kan sama, ada yang memang setelah panen jatuh ke pari. Iya. Ada yang bikin lewat monorel mini untuk angkutan gitu ya, gitu kan, itu kan itu. Nah, itu logistik sebenarnya yang memang kita harus bangun. Ya, artinya sebenarnya peluang-peluang ini bisa kolaborasikan dengan pihak swasta atau bisa pihak swasta. Bisa dengan sekarang ada BUMDes, ada Koperasi Merah Putih. Oh iya. Itu peluang-peluang besar. Nah, sekarang peluang buat kita nih ya, terutama Geji sama milenial itu. MBG ini kan nanti akan ada hampir di tiap daerah. Iya. Itu kan market. Iya. Dia butuh berapa banyak beras. Iya. Butuh berapa banyak telur satu unit layanan. Tempe, tahu gitu kan. Iya. Butuh berapa ayam. Iya kan? Butuh berapa pisang. Iya kan? Butuh berapa nanas, butuh berapa jeruk. Nah, ini peluang semua. Kenapa kita nggak menangkap ini? Gitu kan? Itu kan? Peluang lagi. Banyak sekali peluang. Nah, cuma kita nggak sadar itu sebagai peluang. Karena apa? Mindset masyarakat kita mayoritas kerja diarahkannya melamar pekerjaan. Lama kerja ya. Itu. Padahal mestinya tadi bisa solve problem, betul. Jadi peluang. Iya, jadi solve problem dan itu peluang cuan besar itu cuannya. Iya. Sekarang warung apa yang bisa melayani menjual 3.000 porsi per hari? MBK 3.000 porsi per hari. 3.000. Artinya kalau kita suplai telur, setidaknya tiap hari saya suplai 3.000 telur. Iya. Kalau udah 3.000 telur, saya harus beternak 5.000 ayam. Kan gitu kan? Tiap hari harus. Iya. Itu peluang. Tiap hari bertelur tuh ayam itu. Artinya ada peluang di peternakannya, ada peluang di penjualan telurnya. Iya. Jadi bisa jadi yang beternak, kemudian anak-anak yang lainnya adalah membantu memasarkan. Iya. Nah, itu. Nah, bayangkan kalau MBG-nya ada di tiap daerah. Dan memang pasti program pasti ini kan ada. Ini program ini prioritas sampai 5 tahun ada. Ini, dan kebutuhan itu memang ada. Nah, dengan begitu ekonomi tumbuh dan tumbuhnya bukan lagi hanya di pusat kota, di desa. Iya, merata. Nah, akhirnya generasi milenial sama Gen Z ini tidak perlu lagi urbanisasi ke kota. Iya. Optimalkan di situ. Mari yuk jadi juragan-juragan desa. Ini kayak dulu nih Pak transmigrasi. Iya. Jadi kembali sekarang. Kembali ke iya.
Itu. Jadi Itu ekonomi yang desa paling ini yang dibangun. Makanya kalau betul, saya betul, pribadi betul. dan juga kelembagaan sangat mengapresiasi pembentukan koperasi Merah Putih. Karena apa? Yang akan dibangun adalah ekosistem. Ekosistem Betul, rantai betul. pasok ekonomi di desa. Wah, iya. Itu. Benar-benar. Sekarang desa menghasilkan ikan misalnya di Iya. pesisir, di situ tidak ada ekosistem rantai pasoknya. Sehingga Iya. ikan itu hanya dijual ke tengkulak, lalu dibawa ke kota, selesai. Iya. Nah, orang desanya nggak makan ikan juga. Iya, Nah, beli di pasar, Heeh. harganya lebih mahal. Tinggi mahal. Jauh lebih mahal, itu kan Iya, itu. Nah, kalau ekosistem di sana mungkin cold storage-nya disiapkan, Iya. ada tempat pengolahan Pengolahannya, ikan. iya. Kemudian kalaupun perlu ekspor bisa dikirim dari sana, gitu kan, dikemas dari Betul. banyak lah peluang. Dikirim ke Jakarta udah produk nilai tambah. Wih, Itu. mantap Pak ya. Wah Pak, nah Bapak boleh kasih share tips nih buat anak-anak muda nih Pak. Tadi kan kita udah banyak bicara nih Pak. Ya. Bagaimana tips anak muda melihat peluang zaman now Pak? Ya, jadi buat anak-anak muda ya, Geji dan juga milenial, kita optimalkan apa yang ada di depan mata kita. Indonesia ini punya potensi yang sangat besar dan mulai dari apa yang bisa dilakukan. Iya. Kita nggak usah muluk-muluk kalau usaha harus ada modal. Tanpa modal bisa, gratis. Ya, itu tadi masarin aja ya. Masarin aja. Iya, itu paling gampang lah. Mas Rudi punya apa? Yuk, saya ikut masarin Mas Rudi. Gua dapat berapa kalau gua masarin aja gitu. Gitu kan. Nah, sosmed kita optimalkan untuk itu. Iya. Itu. Betul. Ketimbang hal-hal yang mohon maaf tidak bermanfaat. Banyak hal kan yang ini kan. Kita optimalkan. Follower kita jadikan sebagai pertama market, kedua juga bisa mitra kan. Iya. Itu yang ini. Bisa bantu masarin juga ya Pak. Anak-anak muda ini semuanya bisa jadi influencer, bisa jadi pemasar. Betul. Iya kan. Betul. Bisa juga jadi produsen gitu kan. Iya. Sangat banyak. Jadi apa yang di depan mata itu yang harus dilakukan. Nah, khusus untuk pangan, kita punya filosofi, punya prinsip makan apa yang kita tanam. Tanam apa yang kita makan. Nah, ini filosofi yang digunakan orang-orang tua lama kita, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Jadi apa? Kalau kita memang makan nasi, berarti kita harus nanam padi dong. Iya. Nah, kalau kita nggak punya gandum, seharusnya kita nggak makan terigu dong. Iya. Iya. Nah, sekarang komponen impor sektor itu tinggi. Iya. Impor terigu 100%. Padahal kita bisa bikin tepung mokaf dari singkong. Ya kan, bisa tepung dari beras, bisa tepung dari sumber-sumber yang ada di Indonesia. Tadi disinggung tempe tahu 97% kedelainya impor. Nah, kenapa kita nggak nanam kedelai atau kita bikin tempe tahu dari bahan baku yang lokal? Jadi sekarang itu Indonesia itu negara kaya, kita optimalkan kekayaan kita untuk kita. Jangan sampai kita mengkonsumsi barang dari impor, tetapi kita aset-aset kita dikuasain oleh orang-orang luar. Iya kan? Terus kita impor lagi. Gitu. Iya. Nah, itu Mas Ruby. Ini peluangnya banyak sekali nih. Ini sering ngomong-ngomong sama Bapak nih, karena banyak strategi-strategi yang bisa dilakukan ya Pak ya. Wah, keren. Nah, ya anak-anak muda semua Mas Rudy yang luar biasa ini kan bisa memotivasi banyak orang, yuk kita berbisnis gitu kan. Itu. Ya mungkin tadi Pak ya, dengan tadi Bapak bicara ini kan membuka pola pikir juga, sudut pandang gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang ternyata di dalam desa kita sendiri bisa dimaksimalin gitu kan. Betul. Ya, ini balik lagi mau atau enggak ya gitu. Mau atau enggak. Gengsi atau enggak gitu ya. Sekarang gengsi itu udah nggak ada sebenarnya. Iya. Kita harus gengsi kalau kita nggak punya aktivitas. Iya. Kita harus gengsi kalau kita nggak bisa mencetak cuan. Nah, itu. Iya kan? Jadi kita harus bangga sekarang bisa menghasilkan uang sendiri, bisa membeli iPhone sendiri, bisa membeli smartphone sendiri, bisa punya mobil listrik terbaru dengan beli sendiri, gitu kan? Banyak hal lah gitu kan itu. Nah, ini yang harus ditanamkan. Itu. Jadi produktif kuncinya gitu. Wah, ntar Bapak saya diundang jadi narasumber ya Pak ya. Buat anak-anak muda. Siap gitu. Iya, bisa membuka peluang-peluang. Baru nggak cuma hanya kerja ya. Kerja itu ya sekarang bisa dengan santai-santai. Itu sambil rebahan nggak apa-apa. Tapi sambil rebahan kita sistem jalan nih. Sistem jalan, masarin. Iya. Gue sambil duduk-duduk aja bisa ini, sambil kopi juga bisa. Ini kan dan sebagainya. Itu. Atau kita punya peternakan di desa,
Terus kita monitor dari handphone kita bisa juga. Bisa Kita juga. sambil duduk-duduk, gitu kan? Iya. Itu punya kebun sama, gitu. Jadi sekarang tuh Iya. cara kerjanya beragam, bisa nyaman, bisa enak, Iya. gitu kan? Itu nggak mesti kayak dulu harus jam 7 sampai jam 5 gitu ya. Iya. Harus Iya. ada di dalam kantor, di dalam ruangan. Sekarang bisa dari mana aja. Betul. Itu bahkan bisa 24 jam. Waktunya Bisa bisa lebih luas lagi, Dan gitu uang kan? yang ngalir, Pak ya. Itu uang ngalir terus. Ya, itu yang Wah, biar keren. ini, gitu kan? Iya. Keren. Wah, Jadi mantap. anak-anak muda keren itu kalau anak-anak muda itu bisa nyetak cuan sendiri. Benar. Itu. Karena uangnya depan mata. Kita punya semua. Iya. Indonesia tuh punya semua. Iya. Itu. Iya, betul sih. Setuju banget, Banyak Pak. negara yang nggak punya sumber daya alam. Iya, banyak banget. Banyak. Gitu kan? Iya. Itu. Singapura kan nggak Singapura gitu nggak ya. ada. Itu kan? Iya. Itu. Sama Tetapi Jakarta aja mending karena di inovasi dan kreativitasnya mereka menjadi kekuatan ekonomi yang cukup besar. Iya. Betul. Apa kerjaannya Singapura? Pemasaran. Pemasaran, Pak. Iya. Iya. Fokusnya Pemasaran komoditas Iya, pemasaran komunitas dan pemasaran investasi. iya. Investasinya di mana? Di Indonesia. Iya, di Investor mana-mana deh. terbesar, Iya. investor terbesar Indonesia itu Singapura. Iya. Betul. Uang-uangnya dari mana-mana, dari Europe, Iya. dari Amerika, dari mana-mana, Iya. dari Timur Tengah juga lewat Singapura masuk ke Indonesia. Betul. Gitu. Bener sih. Tapi ekspor Singapura besar. Dari mana juga? Dari Indonesia juga. Iya, diputar-putar aja, Pak ya. Itu. Nah itu. Iya. Jadi kenapa nggak kita gitu kan? Yes. Gitu. Sekarang ini dengan digital sangat mudah. Siapapun bisa sekarang. Yang nggak punya akses sekarang bisa punya akses. Iya kan? Itu. Dan Indonesia ini orang-orangnya dikenal kreatif. Iya kan? Iya. Sangat kreatif. Iya. Itu kan. Dulu orang hanya dipoto aja, dijual di metaverse. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Foto tiap bangun Foto tidur selfie, difoto foto aja selfie. dalam berapa Laku tahun tuh. jadi uang miliaran uangnya. Iya kali. Jadi Iya. model iklan lagi, Pak Jadi ya. model iklan. Nah, artinya apa? Kreativitas tuh tinggi. Yang penting konsisten, Pak. Yang penting konsisten. Yang Gitu penting kan. konsisten. Tiap jam sekian. Foto dia. Iya. Iya. Nah, itu kan itu kreativitas. Itu ada Iya. sesuatu berarti ketika dia melakukan itu dia punya rencana bahwa Iya. nanti ini akan menjadi sesuatu. Iya. Karena kalau hanya tanpa sadar nggak mungkin dia melakukan rutin. Iya. Dia melakukan dengan perencanaan. konsisten. Itu jadi miliarder. Jadi ini ada benar. Iya. Iya. Wah, ada petani Oke. yang sekarang dia ada dari kalau nggak salah dari Gresik ya. Saya Iya. lihat di sosmed. Hmm. Saya pernah japri untuk kita undang di narasumber waktu itu. Iya. Ini anak perempuan, Iya. usia masih 20-an. Iya. Dulu lulus SMA dia kerja di penjaga tiket di bioskop. Iya. Gitu kan, di counter tiket. Kemudian dia shifting, ingin pulang kampung bertani. Iya. Bertanilah, salah satunya bawang. Iya. Nah, sekarang jadi hampir tiap minggu dia update di sosmednya waktu itu saya ikutin. Iya. Beli tanah di mana-mana. Hmm. Karena apa? Dia selain bertani langsung, dia juga meng-create market. Dengan Iya, apa? betul. Dengan sosmed. Iya. Terus apa yang dilakukan? Dia hanya merekam apa yang dia lakukan. Saya sekarang ada di kebun, ini Iya, sekarang iya. saya panen, saya punya sekian, ini. Iya, Oh, yang pesen banyak. Iya. Itu Itu udah personal cara branding jualannya dan udah ini. marketing Karena ya. apa? Sekarang ini ada preferensi konsumen punya bukan hanya sekedar produk, tapi story, experience itu sesuatu yang Iya. bernilai. Dan trust, Pak. Trust. Iya. Ya, itu. Jadi sekarang tuh luar biasa. Jadi bagaimana sosial media, teknologi informasi yang digital ini kita optimalkan, tapi harus ada isinya, ada substansinya. Iya dong, betul. Harus ada. Gitu. Jadi dia hanya petani bawang aja, Iya. sekarang udah jadi miliarder mungkin di kampung itu, Iya. gitu kan? Iya. Dan itu menginspirasi banyak orang. Bayangkan Iya, kalau ada betul. cewek cantik, anak gadis cantik, ada di Iya. tengah sawah, Heeh. nggak ngapa-ngapain aja sudah menarik. Iya. Apalagi dia Apalagi sambil sambil bercocok tanam. tanam Apalagi dia sambil bawang, ya. jualan. Jualan bawang. Iya. Iya, apalagi dia menggerakkan para petani sekitarnya. Iya kan? Wah, Dia jadi gitu. juragan itu, jadi sultan dia. Iya. Itu. Boleh tuh, Pak. Saya mau Iya. wawancara juga tuh, Pak. Oh, menarik itu, menarik. Nanti Iya, ada biar di bisa IG. menginspirasi anak-anak muda. Besok, Iya. Sorry. Iya. besok Intani punya webinar. Heeh. Itu yang kita tampilkan anak milenial usia masih 25-an, 25-26, Heeh. baru lulus sarjana, masih single. Iya. Dia jadi sultan untuk perikanan. Dia punya 322 kolam. Wih. Nah, besok ada di webinarnya Intan. Nanti saya ikutan. Bisa dilihat. Iya. Nanti kalau nggak sempat lihat di webinarnya, ada di YouTube-nya. Kita punya channel Tani TV. Tani TV. Ya. Ini rekaman-rekaman yang webinar kita. Selain ada liputan lapangan juga. Jadi
itu bisa menginspirasi banyak. Itu bagaimana di usia segitu dia dapat pembiayaan dari Kementerian KKP. Kemarin saya temuin minggu lalu sekitar 3,7 miliar. Tetapi dia sudah punya plafon sekarang 46 miliar. Coba, luar biasa. Ketika bisnisnya jalan, uang nyamperin. Pokoknya bisnis ini jangan terjebak karena nggak punya modal. Karena tanpa modal pun banyak bisa dilakukan. Iya. Malah yang cuannya gede itu yang tanpa modal itu. Iya. Yang main di hilir. Iya, termasuk di pemasaran. Pemasaran nggak ada risiko. Nggak laku nggak ada risiko. Gitu kan? Itu konsisten aja. Tapi ketika laku untung. Bisa jadi untungnya berlipat-lipat malah ketimbang produsennya, petaninya. Betul. Betul banget. Wah, keren banget Ruby. Jadi kalau kita bicara peluang masa depan banyak sekali. Banyak sekali gitu. Ini saya nanti akan menyarankan Bapak untuk jadi narasumber di podcast. Siap. Ya pokoknya kita sharing, kita berbagi pengalaman. Kasih solusi nih, motivasi sama Bapak solusi. Itu penting. Penting gitu kan. Kalau omong-omong aja kan nggak jalan. Kita harus belajar sama Pak Prabowo. Apa yang diomongkan dia realisasikan. Dan konsisten. Mau siapapun nanggapi apa dia jalanin aja. Dan ada hasilnya. 6 bulan banyak sekali yang dilakukan. Benar. Banyak sekali. Kita swasembada pangan ternyata bisa. Dulu kita impor loh 2 juta ton sampai 3 juta ton beras tiap tahun. Sekarang surplus 4 juta ton. Iya kan? Iya, betul. Nah, kemarin Pak Prabowo baru menghentikan impor jagung. Jagung nggak boleh impor, harus dari jagung dalam negeri. Harga belinya udah ditentukan, minimum sekian, 5.500. Baru-baru ini beberapa hari lalu, kan petani-petani singkong di berbagai daerah ngeluh harga murah, terutama di Lampung. Karena apa? Ternyata pasar kita dibanjiri singkong impor. Oleh Pak Prabowo di stop juga impor singkong. Harus singkong petani lokal. Karena gini, kalau kita misalnya menggunakan singkong petani, uangnya berputar di Indonesia, petaninya ikut sejahtera. Kalau petani sejahtera, pabrik-pabrik yang membeli singkongnya, itu kan pasar mereka. Jadi konsumen. Betul. Ketika dia punya pendapatan, daya beli meningkat, dia konsumen apapun. Jadi pabrik besar juga akan hidup. Gitu. Jadi kalau kita mensejahterakan petani dalam negeri kita, dia adalah berarti kita sudah mencetak market untuk kita. Dan roda ekonomi jalan. Roda ekonomi kita. Kalau sekarang impor dari luar terus, yang sejahtera petani sana, belanjanya dari kita di sana. Akhirnya pabrik yang kita punya misalnya ya sepi. Gitu. Jadi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini saatnya membeli komoditas dan produk untuk bahan bakunya dari Indonesia juga, dari para petani kita, dari nelayan kita. Benar. Itu. Karena apa? Kalau mereka tumbuh ekonominya, mereka itu adalah market kita, mereka konsumen kita. Itu. Mereka akan beli pakaian, mereka akan beli pasta gigi, mereka akan beli makanan, ya kan? Mereka akan beli macam-macam lah, sepatu, beli rumah juga kan? Beli rumah juga, beli tanah lagi. Pasar besar. Jadi kita harus create mereka menjadi konsumen dengan meningkatkan produktivitas mereka dan meningkatkan daya belinya. Dengan cara apa? Membeli produk mereka. Membeli produk petani, gitu kan? Gitu. Kalau kita posisinya misalnya di pabrik, kita punya produksi ini, justru rantai pasok itu yang harus dilakukan. Jadi bahan baku hulunya dari petani kita. Kita main di hilir misalnya. Nah, itu. Mantap Pak. Keren banget. Wah. Hal-hal simpel aja yang memang perlu kita lakukan itu, nggak banyak gitu ya. Tapi memang harus banyak orang yang melakukan. Betul. Kami misalnya membina para kelompok tani. Para petani itu sederhana mereka. Mereka hanya butuh dibimbing. Mereka 30 tahun bertani begitu-begitu aja. Mereka nggak tahu kalau misalnya lahan mereka semakin keras itu karena berlebihan menggunakan pupuk. Yang mereka lakukan justru supaya tumbuh pupuknya diperbanyak. Pupuk non organiknya. Nah, kita latih sekarang dengan organik. Kita latih ini. Nah, kelompok tani yang kami bina bisa menghemat biaya produksi 50% setelah mereka memanfaatkan pupuk organik dan pupuk hayati yang mereka buat sendiri. Saya nggak jualan pupuk, mereka latih, kita latih. Saya punya tim yang memang ahli di situ. Dia ahli formulator dia. Jadi kita nggak jualan pupuk ke petani. Mereka dilatih bagaimana mengolah sampah menjadi kompos, bagaimana mengolah kotoran hewan difermentasi, bagaimana membuat pupuk hayati. Pupuk hayati dari apa dibuatnya? Dari buah-buahan segar. Buah-buahan segar difermentasi jadi pupuk yang menyuburkan. Bagaimana juga membuat pestisida
organik, yang herbal. Itu. Nah, produk buah kita banyak di ban, terutama di Eropa. Salah satunya adalah apa? Karena mengandung residu tinggi. Residu dihasilkannya antara lain oleh pestisida. Nah, sekarang dengan pestisida yang organik. Residunya netral, gitu, aman. Gitu. Penyakit-penyakit juga yang terjadi di orang Indonesia salah satunya ya dari makanan-makanan yang kita makan karena banyak kimianya. Iya. Nah, jadi kita harus mengubah mindset kita. Banyak sumber daya yang ada di lokal kita, di sekitar kita yang bisa kita optimalkan. Wah, habis ini saya mau beli tanah aja gini. Sama Bapak ya, Pak. Sama-sama kita belajar. Waduh, Pak, thank you so much, Pak. Udah sama-sama. Sukses. Ya, Pak, senang sekali saya ngobrol luar biasa ini. Bapak nih energinya. Kita perlu anak-anak muda yang seperti Mas Ruby nih lah, menginspirasi banyak orang. Kan itu. Sama-sama, Pak. Iya. Thank you juga udah. Saya juga makasih banyak punya kesempatan untuk bisa sharing ya di forumnya Mas Rudy ini, di podcastnya. Siapa tahu bermanfaat gitu kan. Nanti kalau yang pengen belajar lebih jauh, apalagi pengen gabung di komunitas Intani tadi, kita ada webnya di intani.org, ada sosmednya juga intani.id ya. Jadi bisa follow di sana. Nah, nanti di web kita ada formulir pendaftaran anggota juga. Jadi ketika kita bicara Intani, ini komunitas pertanian, bukan berarti harus mencangkul. Nggak harus selalu semuanya mencangkul. Yang bisa masarin ya masarin, yang mau investasilah ke para petani. Wah, ekosistem nih bagus. Ekosistem yang kita bangun. Yang punya transportasi yuk bikin kerjasama untuk mengangkut barang, misalnya padi aja. Padi itu gabah dibeli Bulog misalnya sekarang dengan harga 6.500 di tempat petani. Tapi kalau kita kirim langsung ke gudang Bulog, harganya 6.700. Ada margin 200 perak. 200 perak kali 8 ton, satu truk kecil ya, 8 ton itu kan 1.600.000. Sekali kirim, modalnya paling 500.000, 1 juta untuk kalau sehari bisa 5 kali kirim, waduh. Ini komunitas kalau bisa go public nih. Nah, ini yang kita bangun sama-sama. Ini ekosistem harus kita bangun karena kami memposisikan sebagai connecting people. Jadi ini kayak tagline-nya Nokia kan, connecting people, menghubungkan orang-orang ini. Benar. Minimal yang punya kehebatan masing-masing. Ada investor, ada petani, gitu kan, ada pemasarannya, gitu kan, ada yang punya pabrik butuh bahan baku, ada apa? Itu kita connecting. Nah, kita menjahit itu. Saya daftar. Oh iya, sama-sama kita kolaborasikan. Nah, Mas Ruby punya keahlian di mana, bisa jadi influencer, bisa jadi pemasar, ya kan, bisa akses investor. Wah, itu kita kolaborasikan. Gitu. Dan ini peluang besar. Jadi kalau masih ada yang bilang, waduh saya mau usaha nggak punya modal, coba tanya usahanya apa? Nggak ada. Pasti bilangnya kalau udah modal saya bisa usaha. Terbalik. Dikasih modal pun juga belum tuh. Nah, kalau orang seperti ini biasanya dikasih modal pun nggak jalan. Tapi kalau dia memulai, saya sudah punya sekarang 50 orang pelanggan yang saya pasarkan lewat pola PO, lewat sosmed. PO itu kan uangnya di muka, dia nggak usah modal. Ya kan? Betul. Itu. Nah, tapi sekarang permintaan makin banyak, saya harus nyetok. Nah, baru butuh modal. Semua orang ikutan. Yuk, gimana bagi hasilnya? Kan gitu aja, gitu kan. Dan kalau ada pemodal, ada investor, kita juga jangan mau makan sendiri aja, harus berbagi hasil. Main di volume. Makin besar volume, gitu kan, walaupun hasil yang dibagi-bagi tetap makin besar. Gitu. Oh, ini sih ilmunya daging semua. Waduh. Ini nggak didapetin di... Karena hostnya menggalinya luar biasa. Akhirnya ngomong semua gitu kan. Iya, Pak. Ini benar-benar peluang buat setiap orang di Indonesia. Iya, dan itu di semua sektor ya. Bukan hanya pertanian, semua sektor. Properti. Sekarang pasar properti lagi lesu, sangat lesu. Tapi dengan kayak gini sebenarnya jadi enggak, Pak? Bisa. Iya kan? Dari gudang kan butuh juga. Butuh. Makanya ruko-ruko Nganggur itu kerjasamakan untuk jadi gudang. Untuk jadi outlet sembako bahan pokok misalnya. Untuk jadi apa bisa dikerjasamakan. Bahkan orang sekarang bisa jual properti dengan bisnisnya. Plus ikut bisnis ya, Pak ya. Kalau saya jual lahan pertanian, yuk kamu investasi beli lahan di saya, tapi saya bangunkan greenhouse. Lahan yang kamu beli menghasilkan, saya yang kelola bagi hasil. Nah, sih Pak, salah gitu. Salah gitu ya kan? Gitu. Iya, Pak. Itu. Saya di rumah lahan saya cuma 4 meter. Ayo. Kamu bikin kolam bioflok, kita tanam ikan lele, nanti saya off takernya. Modalnya 1,5 juta paling.
Iya, itu pun kalau kalaupun enggak multiplikasi. kita taruhlah ikannya, kamu ngerawat aja bisa juga. Kolamnya kita siapin, ininya kan banyak. Peluang tuh banyak, asal mau. Iya, Apalagi sekarang main di hidroponik. Kita nggak ada halaman rumahnya. Hidroponik sekarang ada vertikal. Iya, mau di apartemen juga bisa, Pak ya? Bisa. Di apartemen bisa. Iya. Itu. Nah, kalau ininya dikemas dengan branding dan positioning yang bagus, pricingnya premium. Betul sih. Iya kan? Itu. Benar. Yang pertama organik, harus sehat makanannya. Iya. Itu kan. Yang kedua ya ini benar-benar higienis, kita jaga betul ininya. Itu. Di grading udah. Harga udah pasti premium. Iya. Itu. Kangkung yang tadinya hanya 2.000, mungkin di sini bisa 25.000 kan gitu kan. Iya kan? Itu. Kami membina cabai ya, petani cabai itu milenial semua, petani cabai di Ngargogondo. Ngargogondo ini di belakang Borobudur, di Kecamatan Borobudur, Magelang. Di sana satu komunitas, satu warga ya, satu warganya itu mayoritas petani cabai. Tapi banyak yang gagal karena yaitu ada kejenuhan, kerusakan lahan sehingga kebanyakan kimia. Nah, kami masuk organik. Nah, setelah saya survei lapangan, ternyata ini destinasi wisata. Di sana itu wisata-wisata desa laku, ada balkon des kan? Iya. Balai apa wisata desa lah itu laku tuh. Itu kan. Jadi orang ada yang pakai VW keliling-keliling. Tapi selama ini orang pakai VW itu hanya keliling melintasi kebun, melintasi sawah, nggak ada yang jualan. Kenapa nggak jualan cabai di situ, dikemas cabai, kemudian harganya ya 100 gram 10.000 lah. Iya. Berarti 1 kilo kan udah 100.000. Udah lebih mahal daripada cabai di pasar yang 50.000 misalnya gitu kan? Iya. Itu dikemas per 100 gram. Tapi orang bawa khas organik apa-apa gitu. Ada singkong di sana, jualan singkong yang khas sana gitu. Jadi sambil mereka keliling, mereka bisa lihat orangnya bertani. Kalau perlu cabainya metik sendiri, ya kan? Iya. Kan experience sesuatu yang mahal itu. Mahal banget. Itu. Kalau beli cabai tadi, kamu sekilo hanya 100.000. Tapi kalau metik sendiri 100 gram 25.000, mau mereka. Mau, itu kan sama kayak mirip kayak cabut kayak strawberry iya kan? experience. Mau, karena apa? Mereka butuh fotonya. Iya. Butuh foto, videonya untuk sosmed gitu kan. Iya. Jadi betul itu. Jadi banyak hal. Akhirnya itu kan jadi bisnis tambahan juga. Gitu kan. Itu. Jadi bikin spot yang bagus, setiap kali berhenti. Foto beli cabenya. Jual 100 gram sudah dapat uangnya senilai 1 kilo. Iya. Kalau sekarang petaninya jual ke tengkulak 20.000, 14.000, gitu kan? Minim, gitu kan? Nah, yang milenial bisa mengerjakan itu. Yang nyangkul nggak apa-apa, orang-orang yang tua-tua nggak apa-apa nyangkul. Nanti yang milenial pakai mesin, gitu kan? Iya. Nah, tapi turunan dari itu banyak. Iya, tinggal dikemasnya aja. Dikemas. Nah, hal-hal seperti ini kan relatif tidak memerlukan modal sebenarnya. Iya. Yang penting kemauan, inovasi. Kemauan. Orang datang ke satu tempat, misalnya ada petani cabai, Pak, cabainya bagus-bagus, Bapak berapa jual? Saya jual, biasa ada yang datang ke sini tengkulak 20.000. Iya. Pak, kan sekarang panennya kapan Pak? Sebulan lagi. Saya bantu jualin ya Pak ya. Iya. Foto-foto aja, terus disampaikan, terus petaninya suruh cerita story mereka, dimasuk di sosmed. Terus disampaikan bahwa ini adalah Anda membeli ini punya impact yang besar, mensejahterakan petani, merawat alam, apalah, karena dia storytelling kan, gitu. Otomatis orang pesen PO. Kalau PO kan bayar di muka. Setelah itu, Pak, saya bayar 2 kali lipat dari yang Bapak ambil oleh tengkulak. Petaninya sejahtera, kita dapat cuan juga kan, gitu. Betul. Jadi menarik gitu. Iya. Nah, ini yang harus banyak dilakukan. Nah, daripada rebahannya di tempat tidur yang ya nggak optimal, ya geserlah rebahan di sawah. Ya kan? Iya. Artinya sambil santai-santai, sambil ini ngobrol dengan petani, gitu kan? Gitu. Atau peternakan. Sekarang beternak dengan 40 ekor ayam petelur, kita udah bisa menghasilkan berapa? Anggaplah kalau 40 ekor 80% bertelur. 80%-nya berarti sekitar 34 ya kan? 36. Itu. Anggap 32 telur tiap hari. 32 telur tiap hari kali 2.000. Udah 70.000. Ya kan? 64.000. 64.000 kali 30 hari. Udah hampir 2 juta. 2 juta itu udah UMR di Jogja. Udah UMR Jawa Tengah. Modalnya berapa tuh, Pak? Modal ayamnya kalau nggak salah ayam petelur sekitar 75.000 kali 40. 40 ya? 5 juta lah.
5 juta tiap bulan punya omset 2 juta. 3 Tinggal bulan kali udah ini aja, kali BEP. berapa banyak ya? Ya kan? 3 bulan Iya, udah BEP. Itu jualan yang eceran. Kalau telurnya dibikin proses lagi apa kan jadi sesuatu lagi kan. Iya. Benar sih. Itu. Nah, utamakan cari pelanggan. Kalau udah cari pelanggan, pasar udah tetap. Nggak apa-apa, saya kirim tiap hari Minggu. Bapak mau pesan apa aja, Ibu mau pesan apa saja. Oh ya, saya butuh cabai 5 kilo, saya butuh telur sekian, butuh ini, kirim setiap minggu sekali. Iya. Untuk belanja sekian, Ibu pengirimannya free. Udah enak itu. Iya, mau repot dikit aja. Repot dikit aja. Iya. Nah, sekarang kalau ibu-ibu harus datang ke pasar, apalagi di kelas menengah misalnya, dia harus ngeluarin kendaraan, nyari parkirnya susah, dia harus berbecek-becek, belum milihnya juga susah. Iya, betul. Nah, sekarang kita grading sendiri, kita yang deliver. Nah, itu kayak suksesnya Sayur Box, kan luar biasa itu kan. Iya. Dia banyak yang bisa ya makanya sekarang kan ini realita. Perusahaan hotel terbesar di dunia, apa Airbnb apa? Airbnb itu? Iya, Airbnb terbesar di dunia. Tapi itu misalnya pemasaran itu, Pak. Tapi nggak punya hotel. Nggak punya hotel, iya. Ya, dia masarin aja, iya. Iya kan? Itu. Iya, tapi dia bisa punya akses ke semua hotel-hotel. Perusahaan taksi terbesar di dunia. Ya kita Uber. Iya kan? Uber nggak punya itu. Taksi kan itu. Kan luar biasa, tapi omsetnya terbesar. Iya. Fokus di pemasaran. Pemasaran kan sebenarnya. Pemasaran dengan platform. Platform iya. Keuntungannya lebih gede. Sekarang platform transportasi di kita, ojol misalnya, 30%. Iya. 30% dari transportasi. 30% dari jualan makanan. Dia nggak modal apa-apa. Kan itu. Yang ngirim orang lain juga dapat. Iya. Nah, tinggal berbagi ya, Pak. Nah, tinggal bagaimana kita buat model bisnis yang di bisnis ini kan perlu berbagi. Iya. Jangan keuntungan itu kita terlalu besar. Betul. Gitu kan. Kita distribusikan yang wajar. Kita main di volume. Iya. Itu. Kalau saya melihat sih yang dilakukan ojol 30% itu sangat besar. Terlalu besar. Sekarang bisnis itu bisa dapat return 20% per tahun aja udah luar bagus biasa. Juga, iya. Ya kan, itu dengan investasi dengan lain-lain. Nah, kalau kita hanya services aja, gitu, mestinya marginnya bisa diturunin lagi. Gitu. Iya. Biar apa sih? Volumenya banyak ya. Produsennya biar dapat untung signifikan, gitu kan. Gitu. Jadi saya tuh sedih kadang-kadang pakai misalnya ojek online, bayarnya 10.000. Ternyata yang dia terima cuma 7.000. Iya kan. Itu bahkan kalau ikut promo juga dianya kan gitu kan. Yang promonya orang lain nih yang punya platform, tapi dianya harus memangkas jadi 5.000. Iya, kalau di kereta api komuter lain kan ditulis tuh kemanapun pakai ini tarifnya 5.000. Kita sebagai pengguna merasa murah, kita, tetapi yang ngangkutnya 5.000 kan bensinnya berapa, capeknya, hujannya, waktunya. Nah itu, jadi perlulah mungkin dibikin yang lebih sama-sama menguntungkan. Betul. Gitu. Saya kira konsumen nggak keberatan membayar lebih mahal. Iya, itu kan kebutuhan, Pak ya. Dia kebutuhan. Toh pada akhirnya juga setelah turun dari ojek, dari ojol, ngasih tips juga. Iya kan itu. Apalagi setelah belakangan tahu, dulu kan nggak tahu juga. Iya. Berapa mereka ini. Kita ngobrol-ngobrol, mereka dipotong sekian. Gitu kan. Itu. Wah, sip. Thank you so much sih, Pak. Siap. Waktunya sama-sama ini. Keren banget nih. Iya, Mas Ruby. Jadi kita mesti banyak diskusi dan banyak sharing. Oh, boleh dong. Dan kita perlu kolaborasi. Banyak opportunity-nya. Iya, Pak. Bener banget. Banyak apalagi banget. Saya di pertanian. Saya dulu berpikir, saya kan dulu sebelum pandemi ya, sekali nanam 1.000 hektar. Beternak, saya bina kelompok-kelompok tani 30.000 ekor. Iya. Itu sekarang juga kita ada farm. Tapi sekarang polanya justru saya balik. Karena kita pendekatannya kan di impact investing. Jadi kita ingin memberikan dampak yang besar. Yang kita bantu kita bina langsung petani-petaninya. Kalaupun kita mau investasi ya di mereka. Iya. Kita di hubnya aja, gitu kan, di hubnya. Itu kan itu. Nah, kenapa? Supaya apa? Intinya mereka tuh berputar di mereka. Betul. Sekarang kita punya model ya bagi hasil misalnya kan petani dapat 40%. Pendamping, saya kan punya pendamping tuh yang mendampingi mereka 20%. Investornya kita misalnya 40%. 40% itu besar. Itu udah besar banget, Pak. Besar banget. Iya. Itu kan itu. Jadi contoh lah kalau di padi ya. Padi itu 1 hektar modalnya
ini tanpa sewa lahan ya, anggap petani punya lahan itu sekitar 25 juta. 25 juta. Itu ongkos kerja petani udah dihitung. Nah, terus kalau hasilnya 6 ton, 6 ton itu dengan harga sekarang 6.500 jadi 39 juta. 14 juta kan keuntungannya. 14 juta itu kan udah lebih dari 50%. 3 bulan loh Mas. Iya, 3 bulan. Ya. Kalau 2 kali panen 60%, kalau 3 kali panen 90%. Iya, wow. Nah, kalau ini dikolaborasikan, ini akan jadi sesuatu yang besar. Persoalan di petani, kenapa petani nggak kaya? Karena scale of economic-nya nggak masuk. Size mereka terlalu kecil. Iya. Jadi punya lahan cuma 1.000 meter. Iya. Iya kan? Tapi kalau kita kelompokkan, itu bisa. Hektaran. Iya, hektaran. Nah, kemudian petaninya kan kalau kita berkelompok nggak mesti kerja tiap hari dong. Iya, ganti-gantian. Ganti-gantian, kamu kerja sebulannya 5 hari. Iya, tinggal diorganisir. 25 harinya ngapain? Saya ternak. Iya. Saya punya kolam ikan, saya punya penghasilannya nambah terus. Nah, dengan multi sumber pendapatan ini, dia akan sejahtera. Iya. Ini saya rasa abis ini yang nonton ini balik kampung semua. Waduh. Itu bagus. Iya, bagus ini. Bagus. Kan? Artinya membangun desa masing-masing. Iya. Jual ke kota. Nah, sekarang kita lagi kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda. Bagaimana diaspora di Belanda dan di Eropa itu bisa menjadi hub pemasaran kita. Bisa menjadi seller. Lu suka banget. Iya kan, bisa menjadi marketing. Iya. Dan ini yang sukses Vietnam. Jadi Vietnam itu diasporanya dioptimalkan sebagai seller. Iya. Makanya sekarang jangan kaget di Europe, di beberapa negara lain. Komoditas pertanian itu dari Vietnam, mayoritas. Iya. Tapi ini bisa lah. Walaupun kalau di tracing mungkin sumbernya dari Indonesia juga. Sebagian kayak Ibrahim Panama, Vietnam rajanya. Gitu kan itu. Iya. Gitu ya. Nah, kita tuh kuncinya kolaborasi. Iya. Jadi kolaborasi nggak hanya slogan, tapi memang ya ini. Betul. Kalau istilah kolaborasi, sharing ekonomi ini adalah prinsip dasar ekonomi nasional Indonesia. Iya. Karena apa? Filosofi dasar ekonomi kita adalah gotong royong. Gotong royong itu ya sharing ekonomi sama kolaborasi itu. Iya. Iya kan? Nggak usah semuanya dikuasai oleh sendiri. Iya. Harus bareng-bareng. Gitu. Happy bareng. Iya. Happy semua, sejahtera bersama kan? Wah. Gotong royong. Gitu. Mantap teman-teman, yuk ikutan join di Intani ya Pak ya. Intani, wah seneng banget nih ngomong Pak Guntur. Wah ini bisa banyak nih hal yang bisa dikolaborasikan Pak. Pak Guntur sekali sukses. Dengan senang hati. Oke, terima kasih. Mas Ruby, luar biasa ini. Podcastnya luar biasa ini. Iya, bisa berdialog yang sangat rileks tapi penuh dengan inspirasi. Iya, karena saya lempar-lempar. Oh iya, tergantung lemparannya kalau kita ini kan. Iya. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dan juga Pak Guntur. Bye-bye.